Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid din wa hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan jasmani serta kesehatan serta nikmat rohani. Juga kita selalu dicurahi rahmat berkah maghfirah daripada Allah, diberikan umur yang panjang. Mudah-mudahan berkah perkumpulan yang mulia ini kita dijauhkan daripada bala musibah dan dijauhkan daripada kesusahan-kesusahan, diangkat penyakit-penyakit kita dan diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung kajian kita bahwasanya jika ditanya, fa'in qila, jika ditanya, kata beliau, alaysa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadamu taubah, penyesalan itu adalah taubat. Walam yadhkur mimma zakartum min syara'itiha wa syaddattum syai'an, dan tidak menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma zakartum, daripada apa kau sebutkan, min syara'itiha, daripada syarat-syarat taubat, wa syaddattum syai'an, dan engkau memberatkan sesuatu yang tidak diberatkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu laha, maka kata Imam Al-Ghazali, dikatakan kepadanya, yuqalu lahu, iqlam, ketahuilah. Awalan, yang pertama, annan nadam ghairu maqdurin lil 'abdi, penyesalan itu tidak dapat dikuasai bagi seorang hamba. Ala tara annahu taqa'un nadamatu an umurin fi qalbihi wa huwa yuridu an la yakuna dzalik. Tidakkah engkau melihat bahwasanya kadang-kadang terjadi penyesalan daripada beberapa perkara di dalam hati seorang hamba, wa huwa yuridu an la yakuna dzalik, sedangkan hamba tersebut tidak menginginkan adanya penyesalan. Wa taubatu maqduratun lil 'abdi ma'mur biha, sedangkan taubat itu dapat dikuasai bagi seorang hamba dan diperintah dengan taubat tersebut. Summa inna qad 'alimna annahu law nadima 'ala dhunubi lama dhahaba bidzalika jahu. Kemudian sesungguhnya kita sungguh telah mengetahui bahwasanya seorang hamba, law nadima 'ala dzunub, jikalau menyesal atas perbuatan dosa, lama zahaba bidzalika jahuh, manakala hilang dengan perbuatan dosa tersebut pangkatnya, bainan nas, di antara manusia, au maluhu, atau hartanya, fi nafaqati, di dalam nafaqah, fiha, di dalam dosa tersebut. Fa inna dzalika la yakunu taubatan bila raib,
Maka sesungguhnya yang demikian tersebut, kata Imam Al-Ghazali, la yakunu taubah, bukanlah disebut taubah bila raibi, tanpa ada keraguan. Kembali membahas tentang hadis Rasulullah, at-taubat an-nadamu taubah, penyesalan itu taubat. Nabi Muhammad syarat taubat, cukup penyesalan itu adalah taubat. Berarti ketika kita menyesal atas melakukan suatu dosa, berarti sudah taubat. Paham? Ada syarat-syarat taubat karena Nabi Muhammad tidak menyebut. Kata Imam Al-Ghazali, beliau jawab, penyesalan itu tidak dapat dikuasai, sedangkan taubat dapat dikuasai dan diperintah. Mana contohnya? Kata Imam Al-Ghazali, ada orang menyesal melakukan sesuatu perbuatan. Menyesal, orang menyesal tadi. Menyesal itu memang tidak dapat dikuasai, timbul surangan. Dapat dikuasai itu memang penyesalan, rasa cinta, itu kada kawan dikuasai. Cinta itu datang surangan, walaupun kepada anaknya 5. Yang penuhannya kuliah, yang nomor 3 SMP, yang nomor 4 SD, yang nomor 5 masih lucu-lucunya, belum masuk SD. Umur berapa lucunya? Umur 3 tahun ke bawah lah. Nah, itu lucu-lucunya. Walaupun seluruhnya itu anak kita ke anak siapakah, pasti ada di antara 5 itu yang paling disayangi. Ada itu terhikat di buali, dan jika ada kawan kita rasa cinta tadi timbul surangan, ini lebih disayangi. Tapi kalau adil, jelas adil. Yang Tuhan dan adil itu kada sama, menurut kadar itu ngarannya adil. Kalau sama berarti kada adil. Yang Tuhan kuliah diberi 10.000 sehari, samakannya lawan SMP supaya adil aja. Yang Tuhan 10.000, yang SMA 10.000, yang SMP 10.000, yang SD 10.000, yang bekindong 10.000, itu ada adil. Walaupun sama. Jadi adil itu menurut kadar. Yang Tuhan banyak sedikit. Kenapa? Kuliah, gawiannya banyak, apalagi jauh. Kemudian yang di bawahnya kurangi, yang di bawahnya kurangi, yang di bawahnya kurangi, yang di bawahnya kurangi. Ya misalnya cukuplah 2.000, 3.000, paling banyak 5.000. Itu pun anak pejabat 5.000 tadi, sugih banget. Itu ngarannya adil. Tapi kalau rasa cinta kada kawa diingkat. Nah, rasa cinta itu kada kawa untuk di setel. Itu datang langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara istri Nabi Muhammad SAW itu memang diakui Sayyidah Aisyah itu paling dicintai. Tapi Nabi dan orang yang berbini lebih daripada satu, memang untuk urusan cinta tidak wajib untuk sama. Nah, kenapa? Memang tidak bisa dikuasai. Di antara istri Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad berpoligami, itu yang paling dicintai Sayyidah Aisyah, dan itu manusiawi. Kenapa Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah itu cerdas. Sayyidah Aisyah satu-satunya perempuan yang gadis, yang lainnya janda-janda. Sayyidah Khadijah kayak apa? Nah, itu lebih dicintai lagi. Malah kadang-kadang Nabi Muhammad menyebut Sayyidah Khadijah yang telah meninggal di hadapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, cuman Sayyidah Khadijah itu tidak pernah memang dipoligami. Kenapa? Saking cintanya Nabi Muhammad SAW
dan menghormati Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Termasuk penyesalan. Nah, itu kadakawa untuk diulah-ulah. Kadakawa untuk diulah-ulah. Timbul sorangan, aduh menyesal aku. Kemudian kata beliau, andai kata ada orang menyesal melakukan suatu perbuatan dosa. Kenapa menyesal? Karena sebab perbuatan dosa tersebut hilanglah pangkatnya. Di sisi masyarakat, hilang pula nafkahnya, pendapatannya. Ketika hilang pangkatnya di sisi masyarakat hilang nafkahnya, timbul penyesalan, maka bisa itu disebut taubat. Tidak bisa, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena menyesalnya itu karena hilang pangkat. Dia punya warung, lancar rezekinya, warung tadi. Sering orang datang belanja ke sana. Rupanya yang berisi warung melakukan suatu perbuatan yang tidak senonoh. Itu langsung kering. Kadang ada lagi orang datang ke sana belanja. Dia aku belanja ke sana, marah aja. Daripada belanja di situ. Jijik aku melihat orangnya. Mungkin dia melakukan suatu dosa yang kurang pantas. Melihat orang kadang datang lagi ke warungnya, lalu menyesal benar yang melakukan satu dosa tadi. Kenapa? Nah, kurang pendekatan, nafkahnya kurang. Nah, menyesal seperti ini bisa disebut taubat. Kenapa? Karena menyesalnya itu sebab nafkahnya kurang, pangkatnya di sisi masyarakat itu hilang. Nah, apa yang dimaksud daripada hadis Nabi Muhammad adalah taubah. Fa'alimta, maka engkau mengetahui bizalika dengan sebab keterangan di atas, anna fil khabari maknan lam tafhamhu min zahirihi, bahwa di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada makna yang tidak engkau paham pada zahirnya. Beliau wahwa, yang dimaksud hadis tersebut anna nadama li ta'zibillahi subhanahu wa khawfi iqabihi. Yang dimaksud hadis tersebut penyesalan itu ialah penyesalan karena mengagungkan Allah dan takut akan siksa Allah, mimma yab'atsu 'ala taubah, daripada perkara yang bisa membawa taubat. Nah, itu yang dimaksud nadam tadi. Menyesal melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Takutan kalau Allah siksa. Nah, menyesal yang model seperti ini membawa kepada taubat. Itu bisa disebut taubat. Fa inna dzalika min sifatit taibin wa halihim. Sesungguhnya yang demikian tersebut menyesal karena takut akan siksa Allah, merasa Allah itu Maha Agung. Min sifatit taibin wa halihim, itu termasuk sifat-sifat orang yang bertaubat dan keadaan-keadaan orang yang bertaubat. Fa innahu idza zakara al-azkar salasah, sesungguhnya seorang hamba apabila ingat yang tiga macam, allati hiya muqaddimatut taubah, yang disebut muqaddimatut taubah. Apa muqaddimatut taubah? Tiga macam. Yang pertama, puncaknya maksiat menghindarkan kita, menghalangi kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ingat bahwasanya siksaan Allah itu kada gegampangan. Kalau kita tidak sanggup memegang api yang ada di dunia, maka jangan bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Api yang di akhirat itu jauh lebih panas, beribu-ribu kali lipat dibanding dunia. 500 tahun perjalanan itu sudah terasa panas api. Namun kita kan lilin di sini jempai, nah kada panas, kada belum. Sini kan parahnya lilin di tangan,
ada panas, hangat, iya. Hangat lah. Kecuali karena banget atau terlampau parah, hanya panas. Tapi kalau api neraka perjalanan 500 tahun, 500 tahun itu kemana? Dari sini, dari ujung Aceh sana sampai ke ujung Papua sana ada 500 tahun. Dari Tembilahan ke Pekanbaru itu mobil kan 7 jam. Kalau di jalan 2 hari 2 malam mungkin sampai. Asal jangan stop. 2 hari 2 malam kan jauh. Ini 500 jalanan itu terasa sudah panasnya api. Saking jauhnya jarak tadi panas. Maka tidak heran kalau masuk ke dalam neraka itu terpijak sedikit apinya meleleh tubuh. Terpijak sedikit meleleh tubuh. Dibangkitkan Allah pula, disehatkan Allah pula. Karena disiksa pula. Itu kekal bagi yang orang-orang yang tidak pernah masuk Islam, orang-orang kafir, kekal selama-lamanya. Bagi yang ada iman tetap keluar. Cuma kabilah wallahu a'lam. Sebagian hadis mengatakan imbas 1000 tahun yang keluar. Sebagian hadis keterangan mengatakan habis 7.000 tahun. Itu habis ke orang beriman. Imbas 7.000 tahun itu habis sekurang-kurangnya paling banyak maksiat ya imbas 7.000 tahun. Dikeluarkan oleh Allah, habis dikeluarkan oleh Allah, dicuci dengan ma'ul hayat, air kehidupan, sigar pulang jadi anak umur 15 tahun, dimasukkan ke dalam surga, disuruh oleh Allah, kau minta apa? Ujarnya aku minta ini, apalagi minta ini, apalagi minta ini, apalagi minta ini, sampai apalagi, habis apa yang diminta, saking banyaknya nikmat surga tadi. Itu yang akhir masuk. Kayak apa Nabi Muhammad tadi kayak apa? Yang paling mulia Nabi Muhammad itu kayak apa di dalam surga? Ada yang umat Nabi Muhammad ada. Siapa? Yang jelasnya istri-istrinya. Istri-istri itu jadi ratu karena di hari kiamat di surga. Jadi ratu dan kada ada rasa cemburu. Jikalau yang laki kadang menggawi ke bini, banyak bidadari kasih tuinya. Yang bini cemburu apa ada cemburu. Hilangkan oleh Allah cemburu. Kenapa? Kalau ada kecemburuan berarti masih ada rasa sakit di hati. Nah itu mustahil di surga. Surga itu ada rasa sakit lagi. Habis. Cuma jadi ratu. Jadi ratu. Amun perempuan tuh punya laki banyak. Lakinya banyak, berapa? 4. Kawin, mbak kawin, mati yang laki, kawin pulang. Mbak kawin, mati pulang yang laki, kawin pulang. Mati terus laki karena santet orang. Yang mbak kawin mati pulang yang laki, kawin pulang. Berapa dah 3? Mbak kawin mati pulang, kawin pulang yang keempat. Hanya mati yang bini tadi. Tuhuk juga kawin yang bini tadinya mati. Kemana? Laki pertama kah, laki kedua kah, laki ketiga kah, laki keempat kah? Maka yang keempat diumpamakan. Kenapa? Ketika dia meninggal masih ada lakinya tadi. Kalau keempat-empatnya mati, tuhuk aku kawin dia yang bini tadi. Sampai hari kawin. Semati-matinya mati. Yang mana diumpamakan laki-laki keempat tadi? Laki pertama kah, kedua kah, ketiga kah, keempat kah? Karena Allah pilihkan mana yang paling soleh dari antara 4. Kasih itu Allah mandang. Nah, kasih itu Allah mandang. Cuman jarang lagi binian itu banyak kawin. Jarang. Lakian bisa itu banyak kawin. Lakian mati bini kawin, mati bini kawin. Kadang-kadang dia ada kawin, anaknya kawinkan. Kenapa? Kuliah mengurus. Kuliah mengurus, ngalih abah nih mengurus nih. Kita beranak, laki ada, kawinkan aja abah itu laki. Kawinkan pulang. Ini kuliah mengurus.
Abahnya tidak kaya. Ada yang ma'urus. Mana tadi? Nah, yang pertama tadi, ingat bahwasanya puncak daripada maksiat menghalangi daripada Allah. Yang kedua, tidak akan sanggup besarnya menahan siksa Allah sendiri. Muqaddimatut taubah tadi. Nadima wa hamalatun nadamatu ala tarki ikhtiyari dzunub. Kalau itu diingat-ingat, maka dia akan menyesal dengan perbuatan taubat, dengan perbuatan maksiat. Wa hamalatun nadamatu ala tarki ikhtiyari dzunub. Dan penyesalan tadi akan membawa dia untuk meninggalkan macam-macam dosa. Wa tabaqan nadamatuhu fi qalbihi fil mustaqbal, dan akan tetap penyesalan tersebut ada di dalam hatinya walaupun setelah masa yang agak jauh, masa akan datang. Orang yang betul-betul taubat kan seperti itu. Berapa lawas sudah taubat? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun saja aku berubah. Kenapa berubah? Ingat kan kada sanggup kita menghadapi siksa Allah tadi. 5 tahun sudah masih teringat kayak apa siksa Allah. Kalau memang taubat itu betul-betul timbul daripada muqaddimatut taubah. Muqaddimatut taubah, merasakan betapa besarnya agungnya Allah, merasakan betapa susahnya penyiksaan-penyiksaan nanti yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Dari situ penyesalan tersebut akan kekal berada di dalam hatinya. Jadi kalau orang taubat sungguh-sungguh itu pasti lebih mantap dibanding kadang-kadang yang tidak pernah taubat, tidak pernah maksiat. Orang kafir masuk Islam biasanya lebih hebat tuh amal ibadahnya dibanding kita dari hari Islam sudah. Ada preman taubat banyak sudah bermaksiat, biasanya lebih mantap beramal ibadah daripada kita yang tidak pernah berbuat maksiat seperti mereka. Kenapa demikian? Nah, karena kalau memang mereka itu betul-betul taubat, timbul daripada muqaddimah takut akan siksa Allah, itu mereka itu lebih mantap hatinya karena merasakan betapa banyak sudah melakukan perbuatan maksiat. Fatahmiluhu 'alal ibtihal wa tadarrub, maka penyesalan tersebut akan membawa dia untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falamma kana zalika min asbabit taubah wa sifatit taib, samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismit taubah. Maka manakala penyesalan tersebut termasuk daripada sebab-sebab taubat dan sifat-sifat orang yang bertaubat, maka di dalam hadis tersebut Rasulullah alaihi wasallam menyebut dengan nama taubat, an-nadamu at-taubatu, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah taubat. Artinya penyesalan itu membawa kepada taubat. Sebab-sebab timbul taubat. Faham zalika muwaffaqan insyaallah taala. Pahami, kata Imam Al-Ghazali, yang demikian tersebut taufik insyaallah taala. Jadi ulama itu mantap pemahamannya dengan hadis. Bukan sembarang meneliti hadis. Kalau hendak meneliti hadis langsung, mengambil hukum di hadis, hendak main hadis, Quran, hadis. Maka harus paham ilmu-ilmunya. Kalau selintas kita kada paham, itu salah paham. Anda taubat, penyesalan taubat. Ulama ini mulai syarat-syarat taubat. Tuh lihat Rasulullah aja mengatakan Anda mau taubat. Penyesalan sudah berarti taubat. Nah, kita kan usah lompat ulama itu salah. Ulama aja bisa salah, apalagi kita tambah kita salah.
Nah, jadi ulama itu mengulas syarat-syarat taubat. Bukan kada hafal hadis itu, hafal. Bukan kada tahu hadis tadi, tahu. Nah, paham dengan hadis tersebut, paham. Yang kita kada paham yang aneh. Tapi hendak empat Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Kitab hadis kada diisi di rumah. Kayak apa? Dia tuh orang pasar, lapas kalau sudah bertakwa. Orang ilmu itu aja. Apa ngarannya? Ini Muhammadiyah. Orang ilmu itu aja. Aku dengar pakai mazhab Syafi'i itu siapa aja? Jarulun Imam Syafi'i itu salah satu imam daripada 4 imam yang ilmunya itu diwariskan kepada murid ke murid sampai sekarang. Itu yang dianut oleh mayoritas umat Islam tentang fikihnya yang ada di Indonesia. Kenapa kada langsung ke hadis saja? Jauh situ adalah kitab hadis di rumah. Ujarnya kitab hadisnya apa pula? Jauh Imam Bukhari, kitab hadis Bukhari itu adalah di rumah. Kada aja. Nah, dari mana bisa langsung ke hadis? Kitab hadisnya aja kada ada. Siapa yang menyuruh langsung ke hadis itu siapa? Ujarnya gurunya. Nah, berarti situ ikut guru, bukan ikut hadis, tetaplah ikut guru. Gurunya itu siapa? Ikut gurunya. Gurunya itu yang mengatakan siapa? Yang nyuruh ke aku hadis, umpat pulang ke gurunya, masih diumpat ke manusia. Ada hingkat langsung Quran hadis. Zaman Nabi Muhammad ada ilmu tajwid, langsung bisa membaca. Langsung bisa membaca. Akhirnya lama kelamaan diulang oleh ulama ahli Al-Quran karena melihat banyak kada bisa baca Quran, kada paham cara baca Quran, diulanglah ilmu tentang baca Quran. Mat sekian, berapa matnya, qalqalah itu apa, amunya mantau disebut qalqalah, apa pulang itlaq. Nah, diulah namanya ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu pada dari zaman Nabi Muhammad diulah atau hanya jadi diulah. Lama kelamaan diulah lah ilmu tajwid. Jadi kalau ada diumpatkan ilmu tajwid itu bid'ah hukumnya. Nah, cuman bid'ahnya itu wajib bila hendak umpat lurus baca Quran belajar ilmu tajwid. Padahal tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Siapa itu yang mengulah? Ulama Yunus. Ulama ahli tajwid. Jadi ikut kitab ini ilmu masak. Terserah tasawuf, fikih. Itu bahan-bahannya ya dari hadis. Fikih-fikih yang kita pelajari, kitab Fathul Mu'in, petunjuk yang indah. Seluruhnya daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i diisi muridnya ngarankan kitab terdapat Imam Syafi'i. Muridnya diisi murid diisi murid sampai wahid ini yang kita amalkan. Habis. Fa in qulta, jika engkau bertakun di situ. Jika engkau bertanya, kata Imam Al-Ghazali, kaifa yumkinu al-insanu ayyasbira bihaitsu la yaqa'u minhu dzambun. Bagaimana mungkin manusia itu bisa sabar sekira-kira tidak terjadi daripada dia suatu dosa albattah sama sekali. Kita kan disuruh taubat. Bisa tidak manusia itu sabar sampai tidak pernah terjadi padanya suatu dosa sama sekali. Min shaghirin atau kabirin, baik dosa kecil atau dosa besar. Kaifa wa anbiya Allah sallallahu alaihi wasallam alladzina hum asyrafu khalqillah. Bagaimana sedangkan para nabi
salawatullah alaihi wasallam alladzina hum asyrafu khalqillah, yang mereka itu paling mulianya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Qad ikhtalafa fihim ahlul ilmi, masih berselisih pada mereka ahlul ilmi oleh ahlul ilmi. Hal nalu hadhihi darajah amla, apakah para nabi tersebut bisa meraih derajat ini atau tidak? Ahli ilmu itu kan masih berselisih, apakah para nabi itu bisa berdosa, apakah kadang. Di sini kan beliau membahas tentang taubat supaya bersih sekalian tanpa ada dosa. Andai kata bertakun di sini, bisa ada manusia itu memang bersih daripada taubat, dari bersih daripada dosa, bersih sama sekali baik dosa kecil atau dosa besar. Sedangkan para nabi-nabi Allah yang mereka itu paling mulia makhluk, itu para ahli ilmu masih berbeda pendapat. Sebagian nabi Allah itu masih, sebagian ahli ilmu berbeda pendapat tentang para nabi-nabi Allah. Mereka bisa melakukan suatu dosa, bisa ada. Sebagian ulama mengatakan maksum, dan ini pendapat yang paling utama. Ya, maksum itu apa? Maksum itu terpelihara daripada dosa, baik dosa yang telah lalu atau yang akan datang. Memang ada suatu dosa, ada suatu dosa para nabi-nabi Allah. Lalu kayak apa Nabi Adam? Nah, Nabi Adam ini sebagian melanggar perintah Allah. Dijawab oleh Syekh Ihsan Jampes dalam kitab Sirajul Thalibi. Nabi Adam itu dirayu. Memang asalnya Allah dalam Al-Quran hendak mengolah khalifah di bumi. Cuman Allah carikan sebab-sebab kayak apa nih Nabi Adam turun. Nah, karena memang Allah hendak mengolah khalifah di bumi, mengurus bumi ini. Diurus, bukan dihancurkan. Kita dihancurkan bumi, diurus. Nah, diurus supaya ada khalifah. Kayak apa caranya? Nabi Adam diulah syariat, dirayu oleh iblis supaya memakan buah tadi. Kata Syekh Ihsan Jampes, itu Nabi Adam bukan datang ke pohon tadi, bukan datang. Kalau datang memang berarti melanggar perintah Allah. Cuman dibawakan sesuatu oleh iblis, sesuatu buat semacam itu. Nah, dibawakan oleh iblis, nah itu dimakan. Nah, dengan cara khilaf, tidak sengaja. Karena beliau ini nabi, pangkatnya tinggi, karena pantas, maka disebutlah kesalahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia. Istrinya pun diturunkan ke bumi ini, dipisahkan jauh, satu di India, satu di mana. Lawas tuh hanya ketemu. Padahal bagaimana tuh makhluknya Nabi Adam 60 hasta, 60 meter kan, tinggi, nah tinggi, nyaman dicari, tapi kadang ketemu. Lawas tuh hanya ketemu, satu di India, satu di mana tuh, habis carian. Akhirnya lama-lama ketemu istrinya. 300 tahun menangis Nabi Adam karena sesuatu perbuatan yang dianggap dosa tadi. Karena tingginya pangkat itu seakan-akan dosa. Sama lah kalau orang itu kan ke pasar pakai selawar jeans, pakai topi koboi. Kalau orang biasa ada masalah. Tapi coba orang tua, kiai pulang. Nah, pantaslah kiai, ada pantas. Jadi seakan-akan suatu kesalahan andai kata kiai besar pakai topi koboi, pakai baju kaos, pakai selawar jeans, atau ke pasar sana, itu orang mengatakan wah parah kiai ini. Nah, berubah sudah nih, parah sudah. Nah, itu karena kadang pantas padahal bukan dosa. Mana buka aurat? Tidak ada buka aurat pakai jeans, pakai baju kaos, tidak ada buka aurat. Cuman suatu kesalahan bagi kiai. Kalau orang awam biasa tidak masalah. Sama, itu suatu kesalahan bagi seorang nabi, seakan-akan itu suatu kesalahan, padahal bukan kesalahan. Memang Allah cari sebab-sebab ingin menurunkan Nabi Adam ke bumi, dan Nabi Adam pun tidak datang ke pohon tersebut, cuma dibawakan oleh syaitan buah mirip dengan pohon tersebut. Jadi ulama
beda pendapat. Tapi yang muktamad maksud para nabi itu kada melakukan suatu kesalahan. Kalau para wali mahfuz, nah, beda sedikit. Maksud, mahfuz sama-sama dijaga. Mahfuz itu dijaga, kalau dia salah langsung ingat taubat. Itu para wali-wali Allah. Astagfirullah, salah, taubat. Kadang-kadang menangis, sahabat Umar bin Khattab teringat tersalah menangis, teringat khilaf menangis, karena bukan nabi. Tapi kalau nabi memang dijaga, tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Namun kalau lupa bisa, lupa bisa. Nabi Muhammad sholat 4 rakaat, tapi digawi 2 rakaat. Imbah 2 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ditegur oleh makmum, ya Rasulullah, al-qasir. Kita mengqasar, padahal bukan di jalan, tapi di Madinah. Apakah kita mengqasar? Ingat Nabi Muhammad, oh masih 2. Langsunglah Nabi Muhammad menambah. Kalau diulang sholat tadi itu. Nah, kenapa dilupakan oleh Allah? Untuk jadi syariat. Jadi kalau kita kada ingat sembahyang tadi, rupanya 3 rakaat salam, imbas salam dan dia langsung ingat. Nah, ini hanya 3 rakaat, padahal sembahyang zuhur langsung aja naik ke atas ulang nambah rakaat, kada usah ulang takbir dari awal ulang. Asal ingatnya kita daripada habis salam tadi kada lawas menurut adat. Kalau sudah 3 menit, 5 menit hanya ingat, itu pada lagi itu ulang dari awal. Tapi kalau bisa juga kadang-kadang masbuk, nah bisa ulang. Suah sekali itu masbuk sembahyang maghrib. Karena kita masbuk itu 4 imam, tahiyat akhir 4 juga tahiyat akhir. Imam salam, kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ingat. Nah hanya tadi kan masbuk rakaat. Langsung naik berdiri ulang tambah rakaat. Kada usah ulang sholat tadi. Dari mana? Karena Nabi Muhammad pernah demikian. Anu qasar, apakah kita mengqasar? Ingat Nabi Muhammad, oh masih 2. Langsung beliau naik nambah 2 rakaat. Diikuti para sahabat. Itu syariat. Jadi Nabi Muhammad tuh bisa lupa bisa. Nah, cuman kalau melakukan dosa, sesuatu yang tidak mungkin bagi para nabi, karena mereka itu maksud. Para wali mahfuz, dijaga, dijaga oleh Allah. Kalau melakukan suatu dosa, kada lawas, langsung diingatkan. Caranya bagaimana? Wallahu a'lam. Kadang-kadang diingatkan dengan dosa tersebut timbul sesuatu yang tidak baik. Bahkan ada yang karamah. Kalau karamah itu lain halnya, belum lagi melakukan, itu tahu sudah. Siapa itu di Kediri? Kalau menyentuh benda itu kada halal, tangan itu bergetar, bergetar. Diandak sidin pulang, berarti sidin kada halal. Lain pulang. Kalau punya syubhat, barang tadi ini antara halal haram, sedikit getarnya, ini sidin barangnya kada baik. Nah, syubhat. Kalau diambil wadah tadi kada ada bergetar, berarti halal. Nah, ini lain jalannya. Ngalih juga ini. Namun wahini itu ngalih. Tejapai bergetar, kita makan. Namun wahini nih banyak yang kada baik. Ada lagi ulama itu pahamnya hadis tapi lewat karomah. Kalau nya mencium hadis harum banget, berarti dia sidin sahih. Amunnya tak tapi harum, berarti hasan. Amun kada berbau sama sekali, harum kada, buruk kada, berarti dhaif. Amun tercium, baunya kada nyaman, berarti maudhu. Nah itu lewat karomah ngaranya. Jadi membaca hadis tercium, ini sahih. Makanya kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin ditarjih oleh Al-Imam Al-Iraqi, itu banyak hadis-hadis yang kada besi sanad munqati.
Kadang-kadang la aslalahu, tidak ada asal. Padahal hadis, tapi tidak ada asal. Nah, kenapa? Memang Al-Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya itu betapa di dalam masjid Damaskus, betapa khalwat di sana. Apa yang Allah curahkan ke dalam hatinya, itulah yang dikarang. Jadilah kitab mengarangnya Ihya Ulumuddin 5 jilid, 4 jilid yang dipakai itu. Dilihat dalamnya, dilihat bahwa ulang hadisnya la aslalahu, tidak ada asal. Maka orang-orang Wahabi itu saling mengenal kitab Ihya. Banyak hadis dhaif sini, banyak hadis maudhu sini. Padahal dalam segi karamah sudah diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang-kadang hadis itu dhaif, yang mendhaifkan itu mana? Karena ada perawi yang kurang baik. Padahal bisa jadi kadang-kadang perawi yang kurang baik ini jujur mengatakan dari Rasulullah. Kadang-kadang jangankan dari Rasulullah, kita pun kalau guru yang mengucap, murid itu suka berdusta lawan kawannya, setumat berdusta. Ada gurunya, padahkanlah lawan kekawanan kita hari ini dibunuh. Itu karena dari gurunya, guru orang biasa, dari gurunya langsung kadang-kadang muridnya kada wajib berdusta, jujur. Sambatakannya lawan kawanan, guru berucap kita libur hari ini, kada wajib berdusta. Padahal orang biasa itu gurunya, apalagi Nabi Muhammad. Nah, cuman karena orang ini sering berdusta, dianggaplah hadis itu dari lemah. Tapi kadang-kadang dhaif itu hadis Nabi Muhammad. Jarang hanya berdusta, takut berdusta dengan membawa Nabi Muhammad tadi. Bisa apa tidak, kata Imam Al-Ghazali, manusia itu bersih. Padahal para nabi-nabi pun masih diragukan atau masih khilaf ahli ilmu. Cuman yang muktamad diambil para nabi itu maksud. Fa'lam anna hadza amrun mungkin. Ketahuilah, kata beliau, perkara ini mungkin, bisa saja. Ghairu mustahil, tidak mustahil. Summa huwa hayyin. Kemudian itu adalah perkara mudah. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, menentukan dengan rahmatnya Allah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Summa min syarati taubah, sedangkan daripada syarat taubah alla yata'ammada dzamban, tidak sengaja melakukan dosa. Fa amma in waqa'a minhu bisahwin, andai kata terjadi dosa tersebut dengan lupa atau kesalahan, fa huwa ma'fu, itu bukanlah dosa tapi dianggap ma'fu, diampuni. Bi fadlillah, dengan karunia Allah. Wa hadza hayyinun 'ala man waffaqahu Allah taala. Ini mudah atas orang yang diberi taufik oleh Allah. Jadi kalau kita melakukan suatu dosa kada sengaja, itu memang diampuni. Kita lihat tuh anak gadis kan banyak yang kada berjilbab tuh. Anak gadis kita lihat kada berjilbab, kita lihat itu kada dosa hukumnya. Cuman kalau melihat itu dosa, kalau kita lihat kada dosa. Kalau melihat dosa, yang pertama terlihat, yang kedua melihat, yang kedua dianggap dosa, yang pertama akan ada dosa. Pokoknya kita kalau melakukan satu dosa, cuma karena sengaja makfu. Kalau sengaja baru dihitung dosa. Makanya yang kita jaga itu jangan sampai sengaja melakukan dosa. Cuma kalau karena sengaja, makfu sudah, makfu. Kata sahabat Umar bin Khattab, kalau kita melakukan suatu dosa, terlihat anak gadis seorang kada berjilbab, berurai rambut, selawar kantat, baju kantat, terlihat sendiri kasnya, tulis keinginannya. Cuman yang kedua itu mau lihat siapa tadi? Itu marahnya dosa. Walaupun seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.